Salam God Lovers. Tuhan pasti menyertai perjalanan hidup kita. Yakin dan percaya janjinya selalu nyata dalam hidup kita. Mari pagi ini terus agungkan nama Tuhan. Puji nama Dia. Raja damai datang ke dunia, membawa sukacita. Namanya disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Nama Yesus Juru Selamat, nama Yesus ada keselamatan. Semua belenggu telah terlepas, semua kuasa tunduk dalam nama Yesus. Oh, dalam namamu Tuhan ada keselamatan. Dalam namamu Tuhan ada sukacita melimpah. Terima kasih Yesus, Kau layak disembah, layak diagungkan. Yesus Kau segalanya, Kau Raja damai dalam hidup kami. Layak ditinggikan namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus.
nama Yesus ada keselamatan. Semua belenggu telah terlepas, semua kuasa tunduk dalam nama Yesus. Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Di dalam program ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan firman Tuhan pada pagi ini dengan satu tema, hidup berfokus pada Kristus. Alkitab katakan di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14 katakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi fokus dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, keluargamu, bisnismu, ataupun apa yang saat ini engkau inginkan dalam kehidupanmu, mungkin hobimu saudara. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau agar kita itu berfokus kepada Kristus. Artinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang ditebus oleh darah Yesus, Tuhan mau kita ini mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa wujud hidup yang berfokus kepada Kristus itu? Hidup yang berfokus kepada Kristus yang pertama adalah melupakan apa yang telah di belakang kita. Alkitab tadi katakan, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mau melupakan apa yang telah di belakang kita, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu hal-hal yang bersifat dosa. Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu sudah menjadi ciptaan yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, namun sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai ciptaan yang baru, hidup kita harus berfokus kepada Kristus. Kita harus berani meninggalkan manusia lama kita. Jangan mengingat apa yang telah ada di belakang kita, saudara. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Namun hamba Tuhan ini dahulu latar belakangnya adalah seorang pembenci pengikut Kristus, pembenci kekristenan. Namun setelah ditangkap oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, Rasul Paulus katakan, ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita sekelam apapun, seburuk apapun, sejahat apapun. Yang Tuhan lihat dalam hidup kita adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itu mari tinggalkan manusia lama kita. Kita kenakan manusia baru di dalam Kristus. Hidup kita harus fokus kepada panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama saudara, wujud hidup yang berfokus kepada Kristus, yaitu melupakan apa yang telah di belakang kita. Lalu yang kedua, hidup yang berfokus kepada Kristus. Yang kedua adalah kita
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki mata hati atau mata rohani tertuju kepada panggilan surgawi. Ingat, kita sebagai manusia baru, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah diterangi oleh terang Kristus. Dan Tuhan yang sudah menerangi kita ini mengutus kita untuk hadir hidup di dalam dunia. Namun, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, cara hidup kita tidak sama seperti cara hidup orang dunia. Karena apa? Karena fokus kehidupan kita itu kepada panggilan surgawi. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang mengatakan bahwa ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan apa yang ada di depanku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi setiap kita jangan memiliki tujuan yang salah dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita ikut Tuhan, dalam kita mengarungi hidup dalam dunia ini, saudaraku. Kita harus berfokus kepada Kristus. Dengan apa? Dengan mengarahkan pandangan kita kepada panggilan surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau arah pandangan kita tidak pada kekekalan, yaitu tidak pada kehidupan di surga, saudaraku, saya yakin dan percaya selama kita ada di dalam dunia, selama kita hidup dalam dunia, maka kita akan mengalami jatuh bangun karena tujuan kita itu salah. Untuk itu mari, bila kita mau hidup berfokus hanya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa buat pagi ini. Kami boleh mendengarkan kembali akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga iman kami bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. God's lover yang dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, kami mengharapkan God's lover semua untuk membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman yang saudara kenal dimanapun berada, supaya renungan ini menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.